Hai Sobat Koper. Ya, akhirnya setelah 3 tahun lebih tidak menggeret koper ke luar negeri, dan kali ini kami mendapatkan kesempatan kembali untuk menggeret koper yang pertama kalinya di tahun 2023 dengan tujuan ke Hong Kong. Dan kita sudah sampai di Bandara Juanda Surabaya. Untuk kondisi Terminal 2 Juanda sendiri saat ini sudah tidak sepi lagi. Banyak sekali calon penumpangnya ya. Dan beberapa perubahan pun juga terlihat di stand penjual. Sudah tidak tampak merek Starbucks ya. Dan beberapa brand pun juga sudah berubah. Oke, tanpa berlama-lama kita akan masuk dan juga untuk proses check-in terlebih dahulu ya. Oh ya, ini adalah trip pertama kalinya bagi kami untuk jalan-jalan sambil ngevlog serta mendokumentasikan buat Sobat Koper. Semoga video kami kali ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat Sobat Koper semua. Dan kali ini kami perginya ini menggunakan pesawat SQ atau Singapore Airlines di jam 18.30 sore. Dan kita sudah sampai di bandara pukul 16.30 karena untuk perjalanan ke luar negeri harus check-innya 2 jam sebelum jam boarding kita ya. Untuk proses check-innya pun lancar, dan kalaupun Sobat Koper ingin web check-in melalui internet bisa langsung ke singaporeair.com. Oke Sobat Koper, nah kita sudah selesai check-in, sekarang waktunya untuk masuk dan proses imigrasi ya. Dan perkembangan terbaru di Terminal 2 Bandara Juanda ini sekarang hanya untuk penerbangan internasional saja. Jadi tidak ada penerbangan domestiknya lagi. Dan kita bisa lihat banyak sekali stand penjual dan juga ke area Garbarata untuk rute domestik pun ditutup. Jadi sangat disayangkan sekali ya. Dan terlihat hanya ada stand Indomaret saja yang ada di area sebelum proses imigrasi. Dan ini rame banget loh Indomaretnya. Dan setelah dari Indomaret kita langsung lanjut lagi untuk proses imigrasi ya. Dan setelah proses imigrasi kita bisa lihat ada lounge yaitu Concordia Premier dan itu masih buka. Terus di area ruang tunggu ini masih ada beberapa stand makanan yang buka juga. Dan biasanya di area dekat toilet ini kan ada air minum isi ulang, tetapi mungkin karena kondisi bandara belum seperti dulu lagi jadi tidak beroperasi ya. Untuk perjalanan kali ini kita tidak langsung direct menuju ke Hong Kong, jadi transit dahulu di Bandara Changi Singapura. Kalau naik Cathay Pacific ya ini bisa langsung direct ya. Tapi karena kita naik SQ jadinya kita transit dulu di Singapura, dan nanti kita akan bermalam dulu dengan sistem irit alias ngemper di Bandara Changi Singapura. Dan kita sudah 3 tahun ya tidak ke Bandara Changi, jadi nanti kita akan lihat perbedaan dan juga perubahan yang ada di Bandara Changi. Oke, ini pesawatnya sudah datang dan sebentar lagi kita akan masuk ke pesawat ya. Dan sekarang adalah saatnya untuk boarding dan kita naik ke pesawat terlebih dahulu. Terus untuk penerbangan dari Surabaya ke Bandara Changi Singapura ini pesawatnya tidak besar. Kalau dulu sebelum pandemi ini pesawat yang kecil-kecil ini pakai nama Silk Air. Tetapi sekarang sudah tidak ada yang namanya Silk Air, semua sudah diambil alih oleh Singapore Airlines. Untuk penumpang tujuan Singapura kali ini pun penuh semua ya kursinya. Jadi tidak ada kursi yang kosong. Dan untuk entertainment di pesawat hanya ada TV mini di atas dari posisi tempat duduk. Dan Sobat Koper pun bisa connect wifi Singapore Airlines dan membuka web singaporeairlines.com untuk menikmati entertainment seperti film, lagu, dan juga game lewat HP Sobat Koper. Tetapi wifi-nya tidak bisa dibuat untuk internetan. Oke, saatnya untuk take off terlebih dahulu. Dan ini adalah penampakan kota Surabaya di waktu malam hari. Wah, sangat indah juga ya dari atas ini. Untuk penerbangan Surabaya Singapura ini membutuhkan waktu sekitar 2 jam perjalanan lamanya. Dan setelah kondisi pesawat sudah stabil, para pramugari pun mempersiapkan pembagian makanan dan juga minuman ke setiap penumpang. Dan juga harga tiket pesawat Singapore Airlines ini semuanya sudah termasuk paket makan dan juga minum. Dan menu makanan kali ini ada seafood laksa. Terus untuk penempatan makanannya pun sudah pakai paper box ya, jadi tidak memakai bahan yang bisa dicuci ulang. Dan menu yang satunya adalah beef cream with mashed potato. Terus untuk menu side dishnya ada cake dengan topping ketan hitam dan juga taro.
Oke, sekarang kita akan coba makanan dari SQ. Ya, ini sudah lama juga ya tidak merasakan kembali makanan di pesawat. Dan ternyata rasanya pun masih enak semua, baik beef creamnya maupun laksanya dan juga side dishnya pun wah recommended semua. Terus untuk side dishnya ini kan memang enak ya dan tidak enak. Bahkan ini ada emak-emak yang duduk di sebelah saudara kami ini sampai minta tambah ke pramugarinya untuk side dishnya. Berarti kan beneran enak ya. Oh ya, untuk minuman kita pun juga bisa request koktail seperti Singapore Sling ataupun Bloody Mary ataupun jenis lainnya ya. Dan ini pun tanpa ditarik biaya lagi. Dan kali ini kita pesennya adalah Singapore Sling dan rasanya pun gak diragukan. Dan tidak terasa sudah mau landing saja. Dan sewaktu landing ini ada kejadian yang lumayan bikin shock, yaitu landingnya ini cukup keras banget sampai pegangan HP waktu video pun terlepas. Wah, berarti kan benar-benar kenceng banget ya. Dan waktu itu banyak juga yang berteriak karena saking kencengnya. Tapi itu hanya insiden yang kecil ya. Dan kita kok kenapa sih memilih Singapore Airlines? Karena pelayanannya mereka ini super bagus banget, sangat ramah, makanannya pun enak, entertainmentnya pun juga oke, dan juga harga yang sangat affordable banget. Yes, akhirnya bertemu kembali dengan salah satu bandara terbaik di dunia. Kenapa kok Bandara Changi ini bisa menjadi salah satu bandara terbaik di dunia? Banyak sih alasannya dan kita akan bahas nanti ya. Dan suasana bandara pun ini sudah sangat ramai banget. Sudah hampir seperti kondisi normal dahulu ya sebelum pandemi. Dan di Singapura sendiri ini sudah tidak mengharuskan memakai masker walaupun di dalam ruangan pun, serta tidak perlu melakukan tes antigen ataupun PCR waktu keluar ke negara Singapurnya nanti. Cuman waktu berangkatnya ini kita tidak keluar ke negara Singapurnya, tetapi waktu kita baliknya nanti dari Hong Kong, kita akan keluar ke negara Singapura karena memang transitnya ini pun juga panjang jamnya. Jadi kita akan jalan-jalan ke Jewel. Di Bandara Changi ini ada 4 terminal dan semua terminalnya ini memiliki bangunan yang sangat besar dan kita pun bisa berpindah-pindah dari terminal 1 sampai ke 3 semuanya pakai Skytrain dan itu pun gratis tanpa dipungut biaya. Dan karena antrinya masih panjang, kita pun melihat di dekat dari Skytrain ini banyak sekali vending mesin yang menjual makanan maupun minuman. Sebelum pandemi sih kita tidak banyak melihat vending mesin seperti ini, tapi setelah pandemi ini banyak sekali ya vending mesin yang menjual makanan maupun minuman. Bisa jadi untuk mengurangi kos biaya pekerja mungkin ya. Ya, jadi banyak perubahan juga ya. Terus ini adalah rute Skytrain dan juga terminal 1 sampai 4. Untuk terminal 4 ini paling beda sendiri. Jadi untuk connect tidak bisa pakai Skytrain, harus naik bus. Untuk terminal 1 sampai terminal 3 pun ini bisa Skytrain semua ya. Dan terminal 2 pun ada beberapa perombakan ataupun renovasi di Gerbarata nomor E kalau nggak salah. Dan kita pun akan naik Skytrain menuju ke terminal 3. Dan beginilah kondisi Skytrain di Changi Airport, sangat bersih dan juga terawat banget. Terus kenapa sih kok kita menuju ke Terminal 3? Karena kita memang mau mencari lokasi untuk bermalam di Terminal 3. Karena biasanya sih dulu kita beristirahatnya di Terminal 2E. Dan kondisi sekarang ini Terminal 2E ini masih dalam perbaikan ataupun tahap renovasi. Jadi kita mencari tempat untuk istirahatnya di Terminal 3 saja. Tetapi sebelum mencari tempat istirahat, kita akan berkeliling dulu ya di kawasan Terminal 3 untuk melihat kondisinya, terus juga ada apa saja. Dan kita bisa ngapain aja sih di Terminal 3 selama kita transit lama di Bandara Changi. Bahkan kalau harus menginap seperti kami kemarin, kita mau ngapain aja, jadi nggak sampai mati gaya gitu. Tapi kita sekarang akan melihat peta dari Terminal 3 terlebih dahulu. Dan di Terminal 3 ini ada 2 lantai ya. Dan lantai 2-nya ini rata-rata berisi lounge dan juga bioskop serta hotel transit. Wah, nanti kita akan lihat ya bioskopnya serta hotel transitnya seperti apa. Untuk toko-toko dan juga resto di lantai 1 ini rata-rata bukanya sampai subuh. Jadi kalaupun lapar ini di tengah malam masih ada yang buka ya untuk restonya.
Terus apabila sobat koper haus, jangan khawatir karena di hampir setiap dekat toilet ada air minum isi ulang, dan saran kami sih cari yang model dispenser seperti ini karena bisa air panas dan rasa airnya pun lebih enak daripada yang bukan dispenser. Terus kalau sobat koper ingin berbelanja di toko-toko di dalam kawasan bandara, ini ada keunggulannya juga, yaitu free of tax. Tapi tetap harus dicek ya harganya, karena tidak semua toko yang duty free itu harganya pasti lebih murah dibandingkan dengan toko biasa. Bisa jadi ada beberapa harganya pun lebih mahal ya dibandingkan dengan harga toko biasa. Terus di lantai 2 ini juga ada food court yang berisi banyak stand makanan dengan harga yang mungkin lebih terjangkau. Dan stand-standnya ini pun berisi makanan kaki lima, atau sebutan kaki lima kalau di Singapura ini adalah hawker. Dan kita sudah beberapa kali ya pernah coba makan di area food court ini, dan rata-rata rasanya pun enak-enak kok. Sebenarnya ada food court khusus untuk karyawan, namun bisa diakses juga oleh umum dan harganya pun lebih murah lagi dan pilihannya juga banyak seperti ini. Cuman posisinya di bandara bagian luar, jadi harus lewat imigrasi dahulu. Cuman kita nggak akan review ya, karena memang tidak ada tujuan ke sana juga. Dan sekarang kita akan melihat bioskop yang ada di lantai 2, dan bioskop ini bisa diakses gratis dan 24 jam. Dan ada beberapa jadwal film yang tayang tapi diulang-ulang. Terus ada cerita lucunya ini. Kita pernah masuk ke bioskop ini dan mencoba melihat film yang sedang tayang. Dan waktu itu kondisi filmnya pun agak gelap suasananya. Jadi suasana bioskopnya pun juga ikutan gelap. Dan jadi waktu kita mau duduk, ternyata ada seorang bule yang tidur terlentang di beberapa kursi. Jadinya kita kaget dan gak jadi nonton deh akhirnya. Terus di sebelah dari bioskop ini ada hotel transit yang bisa kita inapin. Ini ada kurun waktunya, ada yang 6 jam dan juga 12 jam. Tetapi harganya pun tidak murah juga ya. Ini di kisaran sekitar 3 juta sampai 5 juta. Terus di dekat bioskop ada ruangan butterfly. Jadi di Terminal 3 ini ada ruangan yang membudidayakan kupu-kupu. Dan kita pun tidak masuk ya, karena ruangannya terbuka, terus sudah malam dan gelap, serta pas kondisinya hujan juga. Dan akhirnya kita mencari tempat untuk tidur dulu ya. Dan kawasan tidur yang enak ini ada di lantai 2, sebelahnya dari store Louis Vuitton. Cuman sudah penuh semua. Dan sebenarnya ada juga di lantai bawah, ada lokasi tempat duduk yang nyaman untuk tidur, cuman lagi diperbaiki juga. Letaknya ini ada di balik dari duty free. Jadi akhirnya kita kebingungan ya, karena nggak ada tempat untuk tidur dan juga istirahat. Dan ternyata adik kami ini punya kartu kredit yang bisa masuk lounge gratis. Jadi akhirnya kami memutuskan untuk masuk lounge saja deh. Soalnya juga tempat buat tidurnya pun penuh semua. Dan singkat cerita, ini ada cerita lucunya juga. Harusnya yang gratis kan cuma 1 orang dan sisanya itu kena charge. Tetapi sewaktu kami pulang, ini dicek tidak ada yang di charge. Padahal kalau di dalam lounge ini kita bisa makan dan minum gratis dan sepuasnya juga. Jadi boleh dibilang kita dapat tempat tidur gratis dan juga tempat makan pun gratis. Ya, terima kasih deh. Dan kita awalnya kan mengira kita kan kena cas nih semuanya. Jadi tidak mau rugi dong, harus makan dan juga minum sebanyak-banyaknya. Jadi metode anti ruginya ini jalan. Dan akhirnya kita makan lagi. Terus untuk pilihan makanannya di lounge SATS ini tidak terlalu banyak dan rasanya sih masih oke kok. Dan setelah selesai makan, kita pun istirahat dulu. Terus di Sats Lounge ini ada juga ruang untuk shower room dan disediakan handuk gratis juga. Jadi kalau ingin mandi sih boleh ya, cuman antri saja. Dan kita waktu bangun pagi biasa sih, langsung makan lagi. Terus di dalam lounge ini ada juga beberapa mesin pijat. Kemarin malam sih dipakai buat tidur ya oleh orang lain. Dan kosongnya di waktu pagi. Ternyata setelah dicoba ini enak banget. Dan ini memang tempat posisi tidur terbaik sih sebenarnya di lounge ini. Sudah empuk dan nyaman buat rebahan. Cuman karena penuh ya juga ya gak bisa dipakai deh. Dan kondisi di pagi hari juga masih hujan rintik-rintik di Changi Airport. Kalau mungkin kepingin tidur juga bisa di lantai bawah. Cuman posisi tempat duduknya ini kurang enak walaupun banyak.
Jadi tidak bisa buat senderan belakangnya itu tidak tinggi. Oke, kita akan menuju ke Terminal 1 karena kita akan berangkatnya di Terminal 1 dan kita akan naik Skytrain lagi. Terus untuk Skytrain sendiri ini beroperasinya hampir 24 jam ya. Dan hanya berhenti di saat jam 3 sampai jam 4 pagi karena biasanya ada pengecekan polisi patrol di kawasan bandara. Jadi hampir setiap penumpang ini dibangunin dan juga dicek paspor serta boarding pass penerbangan lanjutannya. Karena kalau tidak ada boarding pass penerbangan lanjutan, biasanya harus keluar dari bandara. Dan polisi patrolnya ini lengkap dengan senjata api laras panjang. Jadi kalau sobat koper menginap di Bandara Changi, jangan kaget ya kalau sekitaran jam 3 sampai 4 pagi ini dibangunin oleh polisi lengkap dengan senjata laras panjang. Mereka cuma ngecek paspor dan juga boarding pass kita kok. Oke, saatnya untuk boarding dan kita akan masuk ke pesawat. Dan ini pesawatnya berbeda ya dengan yang rute Surabaya Singapura kemarin. Dan ini pesawatnya jauh lebih besar dan juga lebih bagus. Lebih bagusnya di mana sih? Di setiap tempat duduk ini ada TV di bagian depan kita. Dan TV-nya pun touchscreen. Ini berisi aneka film box office pilihan. Ada juga acara serial TV, musik, bacaan, dan juga games. Jadi nggak mungkin mati gaya ya selama penerbangan. Serta disediakan bantal dan juga selimut. Terus kita juga bisa charge HP ataupun tablet kita selama penerbangan. Dan beginilah penampakan sekilas di dalam pesawat. Dan untuk makanannya pun juga berbeda ya dengan rute yang Surabaya Singapura kemarin. Lebih lengkap dan juga menarik kan? Terus untuk rasanya nggak usah diragukan lagi deh. Dan waktu kita datang jangan lupa untuk mengisi arrival card-nya Hong Kong ya. Dan akhirnya kita sampai juga di Hong Kong dan setelah melewati penerbangan selama 3 jam 50 menit. Untung ditemani dengan entertainment yang bagus jadi nggak terlalu terasa banget ya penerbangannya. Dan kemarin kita sempat baca-baca perihal syarat apa saja yang dibutuhkan saat memasuki wilayah Hong Kong. Dan ada yang bilang harus pakai antigen dan ada yang bilang tidak pakai. Dan setelah kita jalanin, update terkininya adalah kita nggak perlu butuh antigen. Dan hanya butuh paspor serta mengisi arrival card yang tadi ya. Dan Hong Kong siap menyambut kalian semua. Dan video pertama ini sampai di sini dulu ya Sobat Koper. Nantikan terus perjalanan selanjutnya kita selama di Hong Kong. Dan terima kasih sudah menonton. Dan sampai jumpa ya di video selanjutnya. Bye bye.